Pendukung IKN gigit jari, MK tegaskan ibu kota negara tetap Jakarta. Pendukung IKN tentu saja para termul. Gimana? Dia udah dengar belum berita? MK menolak IKN jadi ibu kota negara Indonesia, tetap Jakarta. Jakarta. Tuh, berapa triliun duit habis uang negara untuk membangun itu IKN. Belum utang sana, utang sini. Gimana kabarnya, termul? Gimana? Tetap Jakarta. Terus bagaimana tuh? Kudunya mah diaudit itu IKN. Sementara banyak anak-anak sekolah di pelosok pak nyebrang jembatan itu pakai tali ya untuk sekolah. Gelantungan. Banyak daerah-daerah yang belum terjamah dibangun. Ngabis-ngabisin duit ke IKN. Gimana? Termul? IKN jadi sarang apa sekarang? Mungkin bisa jadi sarang korupsi ya. Bercanda guys ya. Ini buat termul jangan serius. Kaget. Oke guys, lagi di Nyerocos Politisi Medsos ini lagi heboh banget guys ya. Soal ibu kota negara nggak jadi di IKN, tetap di Jakarta. Karena ini soal gugatan undang-undang IKN itu ditolak ya sama MK ya. Karena MK tegaskan bahwa ibu kota tetap di Jakarta ya. Yang kita permasalahkan nih ada orang kemarin ya, presiden kemarin itu yang ngebut banget pingin ibu kota negara cepat-cepat dipindahkan ke IKN. Padahal infrastrukturnya itu belum memadai ya, belum selesai gitu ya. Yang artinya belum siap lah untuk jadikan ibu kota negara. Tapi ada kemana orang tuh yang pengen ngebut banget, itu yang kita permasalahkan. Bukan kita nggak setuju pembangunan ibu kota baru ya. Dan kita mengkritik bahwa APBN kita itu belum sanggup kan, karena sekarang korupsi pun merajalela. Jadi kalau ini terlalu dipaksakan, ini akan membahayakan buat negara kita. Tapi ada orang yang dan juga pendukung-pendukungnya yang pengen banget gitu ya. Padahal APBN kita belum sanggup loh. Dan kita tahu bahwa itu banyak proyek-proyek yang banyak yang tercium bau korupsi, makanya itu yang kita kritik. Jadi kocak banget ya. Jadi nggak usah lama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar Politisi Medsos. Namanya IKN, Ibu Kota Nusantara. Tapi nggak jadi ibu kota. Dibilang mantan ibu kota, belum pernah jadi ibu kota. Bingung. Ini siapa sih dulu yang ngasih nama? Atau jangan-jangan IKN itu artinya ikan kali ya? Ini nggak salah nih woi. Putusan MK menyatakan bahwasannya ibu kota Indonesia masih Jakarta, bukan IKN. Terus fungsi dari IKN itu dibangun apa? Buang-buang anggaran aja. Ini pasti banyak ini termul disalahkan. Sabar ya Pak Jokowi ya, tetap sehat ya Pak ya. Jakarta ibu kota negara, IKN ibu kota pemerintahan. Ini yang komen pasti termul. Ruwet. IKN nganggur yang dibangun dengan dana ratusan triliun. Ternyata Mahkamah Konstitusi memutuskan ibu kotanya masih di Jakarta. Terus arep apa ya? Bangunan yang sangat megah, dana yang ratusan triliun yang sudah dikeluarkan buat bangun kui, ternyata nganggur. Enek sih pengen yo. Piye? Dulu mengejar progres supaya cepat jadi, supaya cepat bisa pindah rono. Ternyata MK mengeluarkan keputusan seperti itu. Ibu kota negara tetap di Jakarta. Lah terus arep diopo? Ayo gimana? Buat kantor Wapres aja. Nah ini kok setuju ini, karena kemarin kan bapaknya ngebut banget ya. Sudah, tapi belum. Ini ada komentar lagi dari Bapak ini yang mengatakan saya misinformasi. Nih Pak, saya tunjukkan ya fakta bahwa Bapak Jokowi waktu itu sempat menyatakan kalau Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo. Dan pada saat itu masih dalam proses finishing, sekitar 1 bulan lagi. Nah, fakta selanjutnya kalau ya saat ini Istana Garuda masih belum diresmikan, kan udah lebih dari 1 tahun. Kan itu fakta Pak, dan ini ya videonya. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh
Presiden Prabowo Subianto. Menurut kalian gimana? Intinya sabar, jangan segala sesuatu harus terburu-buru. Nah, ini yang maksud kita kritik. Tapi yang presiden kemarin kan yang terburu-buru banget kan? Mau tanya saya. Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan putusan nomor 71 yang dilakukan pada Selasa 12 Mei kemarin baru saja mengetuk palu yang mengesahkan bahwa Jakarta masih sah menjadi ibu kota kita selama keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota belum diterbitkan. Apakah artinya IKN itu cuma proyek bayangan? Lalu apakah kita ingat bagaimana UU IKN disulap secepat kilat dengan hanya 42 hari demi HGU 190 tahun untuk investor, di mana hati nurani mereka saat masyarakat adat terancam kehilangan identitas budayanya hanya demi ambisi fisik yang dipaksakan di tengah krisis pemulihan ekonomi. Dulu pernah bilang, katanya APBN itu cuma tanggung 20% untuk IKN. Katanya juga investor asing sudah antri panjang. Mana? SoftBank cabut kok. Komitmen 1.400 triliun itu malah menguap jadi debu. Dan faktanya per hari ini 95 triliun uang APBN, uang pajak kita sudah ludes disedot untuk bangunan-bangunan di tengah hutan Kalimantan itu. Ingat nggak mereka sempat bilang investasi asing sengaja ditahan untuk mendahulukan investor lokal? Itu cuma dalih busuk untuk menutupi fakta bahwa dunia internasional sedang tertawa melihat ketidakpastian hukum kita. Jokowi adalah pemegang mandat utama yang mewariskan beban raksasa ini sebagai kewajiban negara. Tapi saat ini, bola panas itu ada di tangan Prabowo Subianto. Tanggung jawab operasional kini berada di tangannya. Dengan demikian, apakah IKN ini akan menjadi hambalang jilid 2? Setelah putusan MK nomor 71 ini secara tidak langsung menjadi tantangan terbuka untuk Presiden Prabowo. Jika betul dia mendukung, jika betul IKN ini bukan beban masa lalu yang mau dia buang pelan-pelan, ayo dong secepatnya terbitkan keputusan Presiden. Karena kalau tidak, kita patut curiga apakah Prabowo sebetulnya tidak mau melanjutkan kegilaan ini. Jangan biarkan IKN jadi lubang hitam APBN tanpa ujung. Berani tegas atau akui saja bahwa IKN ini adalah kegagalan. Ibran aja suruh ke IKN. Wah, kalau ini gue setuju. Semoga ya Mas Lopez tinggal di IKN. Bagus sekali. Jadi gini, setelah bertahun-tahun publik digiring percaya bahwa ibu kota Indonesia sudah pindah ke IKN Nusantara, ternyata Mahkamah Konstitusi baru menegaskan satu hal penting. Secara hukum, ibu kota negara sampai hari ini masih Jakarta. Tepat pada 12 Mei 2026, MK menegaskan bahwa perpindahan ibu kota belum berlaku efektif sebelum ada keputusan Presiden atau Kepres resmi pemindahan ibu kota. Artinya apa? Gedung boleh dibangun, istana boleh dipakai, tapi secara konstitusional pusat negara masih di Jakarta. Dan disinilah masalah besarnya. Pemerintah sebelumnya terlalu cepat membangun narasi seolah perpindahan ibu kota sudah selesai. Padahal aspek legal dan kesiapan sistemnya belum benar-benar matang. Akibatnya, sekarang kita menghadapi yang namanya dual cost. Negara akhirnya harus membiayai dua pusat sekaligus. Jakarta masih harus dibiayai sebagai ibu kota aktif, mulai dari operasional kementerian, fasilitas negara, keamanan, sampai infrastruktur birokrasi. Tapi di sisi lain, ada IKN juga terus menyedot anggaran besar, dan ini bukan angka yang kecil. Total kebutuhan pembangunan IKN diperkirakan mencapai lebih dari 460 triliun rupiah, dan sampai sekarang sebagian besar pembiayaan masih ditopang oleh APBN. Pertanyaannya, kalau Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan, lalu berapa lama negara harus menanggung dua beban sekaligus? Karena yang dibangun bukan cuma gedung, tapi ekosistem kota baru dari nol. Sekarang bola panasnya ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah Presiden akan menerbitkan Kepres pemindahan ibu kota sebagai tanda melanjutkan legasi pemerintahan sebelumnya, atau justru memilih realistis, menunda perpindahan penuh sampai kondisi fiskal dan ekonomi benar-benar siap? Karena keputusan soal ibu kota ini bukan cuma soal gengsi pembangunan, ini soal keberanian menghitung resiko. Dan pada akhirnya, rakyat pasti yang akan bertanya,
Apakah proyek sebesar ini benar-benar kebutuhan strategis negara atau justru menjadi beban jangka panjang APBN? Membangun ibu kota baru itu mudah diumumkan, yang sulit adalah membiayainya sampai selesai. Akan saya lawan. Kota mangkrak. Ya, takutnya ntar bakal ada hambalang jilid 2 ya. Makanya di Jokowi lah. IKN batal menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Ya, ini adalah berita benar, bukan hoax. Pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 kemarin, nah ini kebetulan 12 Mei ini hari kelahiran saya ya. Ada berita baik juga di hari kelahiran saya. Pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 kemarin, Mahkamah Konstitusi resmi menolak gugatan uji materi Undang-Undang IKN. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo resmi ketuk palu menetapkan Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia sampai keluar Kepres nanti ya. Dan saya pikir Pak Prabowo, saya rasa tidak akan membuat keputusan Presiden tentang pindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN. Karena jika itu terjadi, maka Pak Prabowo akan menghadapi situasi yang rumit ya, terutama masalah stabilitas negara ya, masalah stabilitas nasional. Jadi saya mengambil kesimpulan, saya rasa Pak Prabowo tidak akan pernah membuat Kepres untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kita lihat saja nanti ya. Banyak yang salah paham IKN belum jadi ibu kota karena belum ada Kepresnya. Setelah IKN selesai dan Kepres, IKN akan jadi ibu kota negara. Iya, paham, kita paham itu. Masalahnya yang kemarin itu ada yang ngebet gitu loh. Kita juga pengen itu IKN itu udah selesai sempurna baru pindah. Tapi kan kemarin siapa tuh presiden yang ngomong ngebet banget langsung bikin undang-undang ibu kota negara ke IKN. Padahal kan IKN belum siap. Jadi kan nggak jadi pindah di IKN ya. Karena apa? Putusan MK ya sudah menetapkan bahwa ibu kota negara Indonesia tetap berada di DKI Jakarta ya. Makanya sekarang ya Jokowi kita panggil. Hey Jok, sini Jok. Gue mau tanya sama lu kan, itu kok nggak jadi pindah ke IKN kenapa ya? Coba harus jawab ya, jawab. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Banget jawab lu, kok nggak tahu tanya saya gitu. Emang kurang ajar bener. Omelin Mas Bas, omelin. Mincla-mincli saenake udeli dhewe. Katanya minggu, katanya sekarang. Orang ngomong sendiri. Ngawur. Nang mencela-mencele orangnya. Udah tua, gerang gaplok, mencela-mencele. IKN belum jadi ibu kota karena belum ada Kepresnya saja. Setelah IKN selesai dan Presiden diterbitkan Kepres, IKN akan jadi ibu kota. Banyak gak ngerti. Ini langsung dibalas nih. Iya, kenapa nggak dikeluarin Kepres waktu dia jadi presiden kemarin? Akal-akalan dia aja nafsu biar ada proyek buat ditelep. Iya, masalahnya itu. Kita kan kemarin udah ya, tunggu dulu IKN-nya selesai dulu sempurna baru dipindah. Tapi kemarin aja belum apa-apa gedungnya juga dia udah sibuk ngebut banget pengen pindah ke IKN. Ini yang kita permasalahkan. Makanya kita jadi meme netizen sekarang itu. Masalahnya ada presiden yang kemarin yang ngebut banget pengen pindah padahal IKN belum siap. Paham? Mana Dermul? Ruwet.